Sobat Sehat 55, seseorang yang mengalami insomnia sangat sulit untuk merasakan ngantuk. Sehingga sulit menentukan ukuran tidur normal karena kebutuhan tidur berbeda-beda bagi setiap orang. Hal tersebut dipengaruhi oleh usia, gaya hidup, lingkungan, dan pola makan. Sulit tidur dapat membuat penderita insomnia kurang konsentrasi, sehingga beresiko mengalami kecelakaan. Insomnia juga dapat menurunkan daya ingat dan gairah seks, serta menimbulkan gangguan fisik dan mental. Nah, Sobat Sehat 55, yuk simak penjelasan dari pakar kesehatan mengenai insomnia. Jadi insomnia adalah ketidakmampuan masuk ke fase tidur dan tidak mampu mempertahankan fase tidur tersebut. Jadi insomnia itu ada karena memang dia tidak bisa tidur atau kita katakan sebagai primer. Ada juga yang sekunder, artinya dia ada penyakit-penyakit organiknya, ya, penyakit fisik kayak gitu. Misalnya jantung atau nyeri berlebihan atau ngoroknya sampai dia sesak nafas, ya, atau kita kenal sebagai OSAS dan macam-macam yang lain. Nah, ini panjang nih ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu ya. Misalnya kita ini tidak bisa tidur, cari tahu penyebabnya kenapa. Ya, misalnya karena pikiran, maka ya kita tangani pikirannya, jangan terlalu stres ya. Atau sebenarnya dia memang mengkonsumsi kopi misalnya ya. Atau memang dia lagi memerlukan waktu berlebih untuk bekerja, atau memang ada penyakit organiknya tadi saya bilang ya, misalnya dia ada nyeri berlebihan atau penyakit jantung, sesak nafas dan lain-lain sebagainya. Nah, itu yang diatasi. Jadi diatasi dulu penyebab utamanya karena apa ya. Namun kalau karena misalnya kekurangan hormon melatonin, maka kita bisa ada berbagai macam cara ya, dengan memberikan terapi untuk meningkatkan melatoninnya ya. Ada juga terapi cahaya ya. Jadi biasanya juga akibat jet lag terlalu, jadi perbedaan waktu pada saat perjalanan ya. Jadi itu ditangani dulu underlyingnya, jadi penyebab utamanya itu bagaimana, seperti itu. Ya, jadi pertama sleep hygiene. Jadi tempat tidur itu sebisa mungkin hanya dipakai untuk tidur dan aktivitas intim, ya, seperti berhubungan seksual. Di luar dari itu jangan dilakukan di dalam kamar. Misalnya yang biasa kita lakukan apa? Nonton TV, ya, di dalam kamar ada TV. Kemudian makan di tempat tidur, makan itu dihindari ya. Jadi sebisa mungkin memang tempat tidur itu kita setting memang hanya untuk tidur, sehingga tubuh itu aware bahwa saya mau tidur, saya masuk tempat tidur memang saya mau tidur ya. Kemudian selanjutnya adalah lampu ya. Lampu sebisa mungkin dimatikan ya, semakin gelap semakin baik, karena tubuh itu merespon pada saat gelap, maka hormon melatonin itu akan keluar. Pada saat terang ya, baik itu matahari maupun pencahayaan lampu, maka akan mengganggu pengeluaran daripada hormon melatonin ya. Kemudian sebelum tidur jangan terlalu kenyang ya. Ketika kita terlalu kenyang, kita agak sulit ya, karena merasa sesak ya. Kemudian kadang ada juga asam lambung yang naik ya. Jadi jangan makan sebelum tidur ya. Kemudian yang dihindari adalah kopi ya, atau obat-obatan yang membuat kita sulit tidur atau jantung lebih berdebar. Kemudian tips selanjutnya, kalau memang sulit ya, tidak usah dipaksakan, keluar kamar dulu, jalan-jalan ya beberapa menit, kemudian masuk kembali ke kamar dan tidur ya. Kemudian tips selanjutnya adalah
membuat kamar senyaman mungkin, sebersih mungkin, ya. Jangan kotor, ya. Jadi rapikan, bersihkan, karena kalau kotor pasti tidak nyaman dan membuat kita sulit tidur. Dan yang terakhir, hindari stres, karena stres adalah penyebab paling utama membuat orang susah tidur. Stres, panik, khawatir, yang membuat kita sulit konsentrasi, ya. Nah, sehingga membuat sulit tidur seperti itu. Ya, jadi insomnia untuk awal itu tidak begitu menjadi concern biasanya pada pasien, ya. Nanti beberapa tahun, ya, jadi nanti jangka panjang baru muncul efek-efek sampingnya, ya. Jadi dalam beberapa penelitian itu, ya, tidak makan itu kita masih bisa bertahan, namun dengan tidak tidur berhari-hari kita bisa bahkan meninggal dunia, ya, ketika kita tidak mampu betul-betul terlelap dalam tidur, karena tidur itu sangat penting untuk mereset atau meregenerasi sel-sel kita, semua sel dalam tubuh, ya. Oh ya, jadi kalau misalnya mungkin pertanyaannya kalau terjadi insomnia kronik, ya, kalau lambat, ya itu yang tadi saya bilang, ya, bisa menyebabkan kematian, tapi awal-awalnya, ya, yang bisa terganggu itu tentu metabolismenya terganggu, ya. Dia bisa terjadi obesitas, bisa terjadi gangguan kardiovaskular, gangguan jantung dan pembuluh darah, ya, gangguan nutrisi, kemudian imunnya juga akan turun sehingga mudah terserang penyakit-penyakit infeksi, ya, sehingga ya memang tidak tidur itu sangat berbahaya, ya, apabila terjadi kronik atau perlangsungannya lama. Ya, kalau jadi yang seperti yang saya bilang tadi, terapi insomnia itu ada beberapa teknik, ya. Salah satunya adalah farmakoterapi, ya. Farmakoterapi juga ini disesuaikan dengan kondisi, ya, dengan kondisi pasien. Dengan terapi dengan farmakoterapi tentu kita harapkan pasien ini masuk ke fase tidur yang nyaman, ya, karena fase tidur itu ada beberapa lagi, ya. Jadi jadi bukan hanya tidur, ada beberapa, dia harus melewati beberapa gelombang sampai dikatakan tidurnya itu berkualitas. Nah, target kita adalah membuat pasien tertidur dengan kualitas yang baik dengan penggunaan beberapa modalitas, salah satunya adalah dengan farmakoterapi. Seperti itu. Enggak, sepanjang, jadi obat-obat, ya, dalam dunia kedokteran itu adalah pisau bermata dua. Ketika digunakan oleh orang yang bijak atau orang yang mengerti penggunaannya, maka itu akan baik, ya, sama seperti pisau, ya, kalau digunakan untuk kebaikan, memasak, itu baik, tapi kalau digunakan untuk melukai orang itu bisa juga, ya. Jadi obat tentu dengan peresepan oleh dokter insya Allah akan baik, ya, dan sesuai dengan takaran dan dosis untuk si pasien. Jadi kalau untuk orang dewasa, ya, jadi minimal di literatur 6-8 jam, ya. Namun, tentu sebenarnya kita jangan fokus ke lama. Yang kita fokus adalah kualitas tidurnya. Kualitasnya nyaman tidak, ya. Setelah bangun tidur dia merasa nyenyak apa tidak. Nah, itu yang baik. Kalau dia setelah dia bangun tidur, ya, meskipun dia mungkin
6 jam saja ya, tidurnya. Setelah dia bangun dia merasa enak, nyaman ya. Berbeda dengan orang yang tidur 8 jam bahkan 10 jam, tapi setelah dia bangun kurang nyaman dia merasa ya. Nah, itu yang tidak bagus ya, kualitas tidurnya kurang baik. Ya, inilah yang harus dikonsultasikan ke dokter. Entah apakah ada penyakit lain pada saat dia tidur, misalnya obstruksi ya pada jalan nafas sehingga menyebabkan dia beberapa saat dia mengalami henti nafas sehingga dia kurang nyenyak sebenarnya tidur meskipun dia tidur lama.